Minggu sibuk, salah satu minggu sibuk yang akan kita hadapi untuk minggu ini, dan itulah yang akan kita lihat. Ada 3 risk factor atau 3 key events yang kemungkinan akan menjadi faktor penggerak market. Salah satunya tentunya adalah yang dinantikan oleh para pelaku pasar sejak kemarin, yaitu kabar tentang stimulus Cina, bagaimana perkembangannya, dan saya juga membawa kabar yang relatif kurang menyenangkan, terutama untuk penggerak dari crude oil. So, kita lihat apa saja yang akan menjadi faktor penggerak sentimen market minggu ini. Ya, agenda Bank Sentral minggu ini hanya tertuju kepada Bank of England, di mana diperkirakan atau diharapkan secara luas untuk menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point. Apakah BOE akan memberikan kejutan untuk kenaikan lebih tinggi daripada 25 basis point? Saya rasa agak rumit untuk hal tersebut, tapi kita lihat saja. Mungkin saja kali ini Andrew Bailey sedikit memberikan respon yang cukup hawkish, tapi kunci utamanya tetap dalam hal pernyataan. Ya, di event this week yang diawali dengan Chinese LPR, di mana loan prime rate atau suku bunga pinjaman diperkirakan akan dipangkas, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh PBOC minggu lalu dengan pemangkasan MLF atau Medium Term Lending Facility, yang biasanya inilah rangkaian yang bisa disebut sebagai satu kesatuan. Ya, pemangkasan ini akan tentunya mengakibatkan stimulus dari China itu akan segera bergulir, dan itu berarti akan meluangkan atau meloloskan Hang Seng, setidaknya akan terus mengalami kenaikan. Ya, kita tinggal tunggu saja. Yang kedua yang tak kalah penting adalah tentang fiscal stimulus atau stimulus fiskal yang rencananya akan juga diumumkan minggu ini, tapi menurut waktu yang belum bisa dipastikan. Tapi mungkin saja kita akan dapatkan di hari Selasa sama-sama dengan pengumuman PBOC. Mungkin jamnya agak relatif berbeda. Tapi kali ini yang kita nantikan apakah pasti atau tidak, karena beberapa rumor yang mengatakan China sedang bermasalah untuk masalah ekonominya. Jadi belum tentu dia akan mengucurkan paket stimulus tersebut. Tapi yang terbaru mungkin akan kita lihat dari slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data inflasi Inggris yang akan dirilis 1 hari sebelum keputusan suku bunga dari Bank of England. Well, kalau mengacu kepada yang kemarin, kita pun sempat mendapatkan laporan inflasi 1 hari sebelum FOMC. Jadi mungkin ini juga akan menjadi tren yang cukup unik, di mana data inflasi akan dirilis 1 hari sebelum keputusan. Kira-kira apakah ini akan merubah situasi atau tidak? Rasa-rasanya kalau lihat yang kemarin sepertinya belum tentu akan merubah. Jadi keputusan tentang suku bunganya, walaupun mungkin bukan live event, tapi kemungkinan suku bunga dari BOE sudah diperkirakan akan naik 25 basis point. Jadi inflasi itu kemungkinan akan dilihat sebagai rujukan untuk Bank of England di pertemuan berikutnya. Kemudian ada testimoni dari Powell yang akan melakukan atau menyampaikan testimoninya di Capitol Hill di hari Rabu dan Kamis. Kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan, dan mungkin saja inilah laporan semi setengah tahunan. Jadi kalau misalkan kita tahu di setiap tahunnya di bulan Agustus terutama Jackson Hole Symposium adalah murni untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral, tapi kali ini adalah mengacu kepada laporan setengah tahunan dari Fed, dan khusus dari Fed saja, tidak melibatkan bank sentral lain. Kita tinggal dengar apakah Powell masih menyatakan keyakinannya terkait dengan ekonomi atau memiliki program tertentu di balik kenaikan yang katakanlah dari dot plot kemarin menunjukkan 2 kali kenaikan tersisa di 2023. Yang terakhir adalah inflasi dari Jepang yang kemungkinan akan dilihat di hari Jumat nanti. Walaupun kita belum tahu apakah nantinya BOJ atau Bank of Japan di pertemuan berikutnya akan tergugah untuk mengikuti jejak langkah dari bank-bank sentral lain apa tidak. Yang jelas pemangkasan dari PBOC berarti menandakan pula ada divergensi kebijakan moneter di antara bank-bank sentral, baik itu bank sentral yang katakanlah negara maju dengan negara berkembang lainnya. Well, apapun itu, semua terkait dengan bank sentral. Lanjut dengan berikutnya adalah kabar terbaru terkait dengan stimulus fiskal. Sepertinya semakin dekat karena di sini Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan bahwa apapun terkait dengan kebijakan yang memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka diharuskan segera untuk diumumkan. Ya, saya rasa dengan pembahasan di hari Jumat kemarin oleh Dewan Negara China, kemungkinan kita tinggal menunggu hari H-nya. Dan diperkirakan hanya hitungan hari atau bahkan mungkin hitungan jam saja.
Ya, Perdana Menteri Li Qiang menegaskan bahwa pembahasan serangkaian kebijakan makroekonomi ini ditujukan untuk permintaan yang efektif supaya lebih terdorong kembali, terutama untuk permintaan domestik. Kemudian juga untuk memperkuat ekonomi real dan tentunya meredakan resiko di bidang-bidang utama lainnya. Salah satu yang juga akan diusung adalah stimulus di sektor properti, tapi itu lebih kepada pelonggaran supaya konsumen masih bisa memiliki rumah kedua di beberapa wilayah. Dan laporan setengah tahunan Fed memberikan gambaran bahwa akan kemungkinannya mengorbankan tingkat pertumbuhan. Sepertinya inilah yang akan menjadi agenda utama mereka, yaitu kalau kita lihat dari GDP yang memang tidak dalam kategori negatif, tapi setidaknya itu sudah menunjukkan level pelemahan atau perlambatan ekonomi. Rasa-rasanya, kalau memang ternyata GDP-nya belum sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan, maka dari situ Fed merasa tidak perlu khawatir. Dan mereka akan terus lanjutkan dengan program kenaikan suku bunga sampai didapatkan at least pasar tenaga kerja relatif longgar dan juga kebijakan inflasi yang mencapai target 2%. Kita tinggal tunggu saja, karena kemarin kita sudah mendapatkan inflasi CPI Amerika berada di angka 4,0%. Rasa-rasanya cukup gigih dan juga alot untuk mengingat apakah mereka bisa mencapai level 2% apa tidak. Itulah sebabnya bisa dibilang market sekarang sedikit ragu apakah betul-betul Fed akan melakukan kedua kali kenaikan atau tidak. Dan sampai saat ini yang tercermin dari Federal Fund Rate itu hanya menggambarkan kemungkinan 60% perkiraan market terkait dengan satu kali kenaikan saja. Well, semua itu akan kita dengar dari testimoni Powell di hari Kamis 22 Juni. Dan untuk Anda yang menanyakan kenapa minyak sulit mengalami kenaikan, inilah jawabannya. Dari laporan Bloomberg mengatakan bahwa ekspor minyak Iran ternyata mengalami lonjakan yang cukup tinggi, bahkan bisa dibilang level tertingginya sejak sanksi Amerika diberlakukan kembali di tahun 2018. Nah, ini ternyata juga ekspor rata-rata mengalir ke negeri China. Jadi kalau misalkan kita lihat ada sisi negatif dan sisi positif di sini, di mana sisi negatifnya tentunya ekspor yang meningkat juga membanjiri pasar dan itu berarti pasokan yang melimpah secara global. Itulah kenapa sebabnya minyak mengalami sulit naik. Tapi sisi positifnya adalah ini juga menandakan bahwasannya tingkat permintaan dari China cenderung berada di titik yang tertinggi. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah stimulus tersebut dari China akan korelasi juga dengan harga minyak yang bisa kembali mengalami kenaikan. Karena secara logika, stimulus digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga kemungkinan tingkat permintaan pun kemungkinannya akan mengalami kenaikan. Dan itu yang akan kita nantikan dalam beberapa hari ke depan. Ya, pengiriman diperkirakan naik 2 kali lipat sejak musim gugur. Dan ini adalah mungkin saja menjadi jawaban bahwa Iran sebetulnya tidak perlu Amerika lagi untuk menyelesaikan kesepakatan katakanlah terkait dengan pencabutan sanksi nuklir. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan menjadi ramai kembali atau hanya sekedar angin lalu. Tapi yang jelas dengan laporan dari Bloomberg ini menunjukkan bahwa tingkat permintaan maupun tingkat pasokan sepertinya sedikit mengalami peningkatan. Jadi kita tinggal tunggu apakah Rusia dan juga Venezuela juga mengalami hal yang sama atau tidak. Bagaimana dengan nasib OPEC? Apakah mereka akan tetap tegas dengan memangkas produksinya atau tidak? Dan terkait dengan hari Kamis, kita akan mendengarkan laporan ataupun keputusan suku bunga dari Bank of England yang diperkirakan secara luas menaikkan 25 basis point. Tapi sebelum itu kita akan lihat dari data inflasi yang akan dari satu hari sebelumnya, perkiraannya adalah 8,5%. Ya, dengan catatan teman-teman, kalau kita bicara tentang inflasi yang terlampau tinggi, maka inilah PR utama dari Bank of England, dan itu pula yang akan menekan keputusan berikutnya. Apakah mereka akan melakukan kenaikan lebih dari 25 atau tidak? Karena kalau inflasinya terlampau tinggi, mereka mau tidak mau harus tetap melakukan kenaikan tersebut. Tapi terlalu tinggi juga akan berbahaya dengan kondisi ekonomi. Walaupun yang kita lihat data dalam 1 minggu terakhir menunjukkan data ekonomi yang cukup positif untuk Inggris. Seharusnya mungkin Andrew Bailey sebagai Bank of England Chief kemungkinan masih harusnya lebih pede daripada ECB. Tapi apakah kali ini ujiannya adalah pound sterling sanggup untuk mematahkan rekor gagal naik berlanjut setelah pengumuman? Karena seperti Anda lihat di dalam grafik menunjukkan di pertemuan 2 Februari pound sterling gagal lanjutin kenaikan dan akhirnya dia turun dalam 2 hari berturut-turut. Lalu kemudian di tanggal 23 Maret walaupun penurunannya tidak terlalu drastis,
tapi juga menunjukkan hal yang sama, rejection setelah diumumkan kenaikan suku bunga. Lalu kemudian di tanggal 11 Mei, kurang lebih pertemuan terakhir juga menunjukkan hal yang sama. 2 hari berturut-turut mengalami rejection setelah dia rally, kemudian dia turun. Dan apakah di pertemuan Kamis 22 Juni ini juga akan mengalami hal yang sama atau tidak? Yang jelas, skenario buy on rumor, sell on fact sepertinya sangat wajar. Dan kali ini kita berharap 1,29 atau mungkin 1,3 akan muncul lebih dulu sebelum pengumuman BOE. Tapi apa daya, kalau ternyata data inflasinya terlampau tinggi, kemudian Bank of England hanya menaikkan 25 basis point, siap-siap saja market kemungkinannya kecewa. Ya, jadi faktor penggerak utamanya adalah testimoni dari Powell. Mungkin kita skip terlebih dulu, tapi itu tidak bisa disingkirkan karena gambaran terkait dengan keadaan ekonomi Amerika, termasuk juga kebijakan moneter berikutnya yang diusung oleh Fed. Ya, mungkin saja kenaikan di bulan Juli tidak diperlukan kalau data inflasinya cenderung reda. Lalu kemudian yang terpenting lagi adalah China. Apakah ini berarti menandakan comeback-nya China ke pasar global sehingga kemungkinan tingkat permintaan terkait dengan komoditi baik itu oil ataupun emas kemungkinan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dan tentunya hati-hati dengan pound sterling, at least 1.29, 1.3 sebelum BOE bisa saja muncul tapi kemudian akhirnya ditekan turun sesuai dengan riwayat ataupun sejarah dalam 3 pertemuan terakhir.